Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Nah, terima kasih, alhamdulillah ya. Kabar saya tidak ditanya. Kabar saya juga baik-baik saja, tapi ada gangguan suara makanya untuk hari ini saya memakai mic. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya lihat beberapa kursi ini kosong. Sekretaris silakan disebutkan yang tidak masuk hari ini. Rahmat Ali sakit, Bu. Sebentar. Rahmat Ali sakit. Kemudian Salwa. ya, Apa tidak ada keterangan? tidak ada keterangan. Ya. Sama Yuliana sakit. Yuliana sakit. Saya ada sedikit permainan. Tahu lagunya Burung Kakak Tua? Topi Saya Bundar? Nah, untuk deretannya Alim sama Rasya nanti menyanyi lagu Burung Kakak Tua. Untuk deretannya Gaida dengan Haris menyanyi lagu Topi Saya Bundar. Bisa dimulai? Saya beri, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Topi Saya Bundar. Burung Kakak Tua. Silakan tepuk tangan buat kita semua. Saya dengarnya gini. Topi saya Bundar, tiba-tiba dengar dari Atif. Kalau sudah tua. Ada yang bingung tadi. Mau dicoba lagi enggak? Sekali lagi ya. Tadi yang paling terdengar suaranya kelompoknya Gaida dengan Haris. Kita coba sekali lagi. Yang dua di sini Burung Kakak Tua ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Burung Kakak Tua Indah di jendela karena sudah tua. Kita tinggal dua. Tepuk tangan. Gibran tadi saya dengar gini. Kalau gimana ya? Kalau tidak Bundar giginya sudah. Entah itu saya yang mendengar karena saya melihat bibirnya. Nah, tujuannya apa? Ini membangun konsentrasi kalian. Sebelumnya belum pernah menyanyikan lagu ini seperti ini? Nah, sudah semua, saya rasa di lagu yang kedua ini sudah konsen semuanya ya. Saya lanjutkan masuk ke dalam materi. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama pertanyaannya, gambar apakah itu? Apakah ada yang bisa membantu saya menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, Alina, gambar apakah ini? Gambar patung GWK. Patung GWK ada di mana? Di Bali. Ya. Yang lain setuju juga? Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana peran patung tersebut terhadap wisata di Bali? Ada yang mau jawab lagi? Talita? Peran menarik wisatawan. Perannya menarik wisatawan. Sebentar ya. Kalian pernah melihat patung ini secara langsung? Belum pernah ke Bali? Yang pernah siapa angkat tangan? Oh banyak ini loh ya. Nanti kamu kelas 9, insya Allah kita ODL-nya ke Bali. Kelas 9. Semoga tidak ada halangan maupun cuaca buruk. Nah,
Tepuk satu. Nah, ini perannya apa? Yang ya memang jelas menarik wisatawan. Kita kalau dan memang Bali itu spotnya, tempatnya, ya tempat-tempat wisata yang dituju itu banyak dan itu ikonnya Indonesia. Kita mau ke sana banyak pantai, padahal di Pulau Jawa sendiri pantai itu juga ada, tapi ya tidak tahu, kita selalu mungkin sudah bosan ya, selalu carinya ke Bali. Dan patung ini juga di sana itu ada pertunjukan di WK biasanya. Bukan hanya patungnya saja yang dilihat, tapi ada tari kecak. Belum pernah ke sana ya? Nanti kalau kelas 9 ke Pak ke sana. Nah, benar sekali tadi Kalita, terima kasih. Hari ini kita membahas tentang ini, pluralitas masyarakat bagian ke-4. Kalau yang kemarin yang ketiga, sekarang yang keempat, peran dan fungsi keragaman budaya. Tujuan pembelajaran. Silakan dibantu Rara, saya tidak pernah mendengar suaranya Rara. Iya. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses discovery learning berbantuan mind mapping ini, peserta didik kelas 86 diharapkan mampu mengidentifikasi peran dan fungsi keragaman budaya masyarakat melalui handout Canva dengan baik. Kedua, mampu membuat mind mapping terkait peran dan fungsi keragaman budaya dengan kreatif. Ya, terima kasih sudah dibantu Rara. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran membacanya bukan discovery learning, dan itu mind mapping bukan min ya, koreksi ya. Jadi hari ini kita akan membuat mind mapping seperti pertemuan sebelumnya dengan bahasan pokok yang berbeda. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membagi kelas ini menjadi kelompok. Mau saya pilihkan atau pilih sendiri? Pilih sendiri dengan catatan heterogen ya, campur, ada cowoknya ada ceweknya. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Silakan pindah mulai dari sekarang. Kelompoknya Gaida sebelah sini, Gaida sama Sayid. Kelompoknya Haris itu aja, berarti nanti yang Rara Karin di sana, iya. Iya. Semua mejanya. Kamu kelompoknya Sayid, Mbak? Ini saya. Oh, di sini kelompok 1. Kelompoknya Gaida, Sayid, Rara di sini, Rara sama Haris. Sebelahnya Haris, Karin. Yang pojok sana jangan dipepet ya, nanti agak maju ke sini. Ini kelompoknya Haris.
agak maju ya nanti. Ya segitu cukup. Gini, agak ke sini gini, agak maju. Jangan dipepet Pak, maju. Levi kurang meja ini loh banyak Levi. Iya Fahri, jangan buat mainan. Yang bawah itu loh kedengeran suaranya. Sana loh, kurang ke sana. Iya, agak masuk sana. Ini bisa dimajukan. Lah wis itu aja. Belakang itu mejanya siapa? Gak dipakai. Ini cek. Lolo nggak usah diangkat. Sini tak bisa. Ini punyamu tak? Bawa itu. Gak apa-apa. Bener. Agak ke sana ini. Agak mundur. Oh, Raja, kamu kurang kesini kelompok musik Mbak. Kurang kesini mundur. Mundur Karin, mundur. Oh, wes. Masuk kan. Di tengah masih banyak kursi, silakan diambil yang belum mendapatkan tempat duduk. Yang belum dapat siapa tempat duduknya? Salwa nggak masuk Mbak. Sini aja, penanggal. Fahri, kamu jangan di sini. Oh ya. Ya Allah, mejamu loh. Bukan meja aku ini Bu. Apa sih Rek? Ini enggak sini satu tau. Ini nggak bisa duduk. Enggak. Nah, jadi di sini ada anaknya. Enggak apa-apa itu dimajukan. Nah, Mbak, kamu cewek sendiri Mbak? Kamu cewek sendiri? Terus apa di sini? Ini Fahri. Itu di mana Fahri? Saya akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Silakan perwakilan masing-masing kelompok maju. Ada yang belum dapat? Sudah semuanya? Nah, saya jelaskan sedikit materi pokok hari ini
Yang pertama, peran dan fungsi keragaman budaya. Yang kedua, contoh peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya nanti bisa kalian dilihat di bahan ajar maupun di buku paket. Jadi dalam materi ini kita nanti belajar tentang 4 topik. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, tertanamnya sikap toleransi. Yang ketiga, mengembangkan kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, mendorong inovasi. Ini materi kita. Nah, sekarang akan saya jelaskan LKPD-nya. Silakan kamu baca atau kamu buka, kamu lihat, perhatikan, diamati yang gambarnya seperti ini. Tujuan pembelajaran sudah dibacakan Rara. Nah, petunjuknya, bentuk kelompok beranggotakan 5 dan 6 sudah ya. Selanjutnya, alat, bahan, media kertas dan lain-lain apakah sudah dibawa? Silakan diangkat semua untuk menunjukkan bahwa semuanya memang sudah membawa. Iya. Nah, hari ini kita belajar dengan menggunakan modul pembelajaran Discovery Learning berbantuan mind mapping. Yang pertama, setelah menerima Dika, setelah menerima LKPD dan Hangout, silakan dibaca. Nanti kamu baca, yang sekiranya ingin membaca di HP bisa menggunakan scan QR code yang ada di bahan ajarnya. Kemudian mengidentifikasi yang pertama, nanti kamu baca juga tentang fungsi keragaman budaya. Kemudian silakan didiskusikan. Langkah selanjutnya, pengumpulan data atau mengumpulkan informasi. Silakan kamu kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang fungsi dan keragaman budaya yang ada 4 tadi. Dan jangan lupa berikan contohnya. Setelah itu kamu olah informasi yang sudah didapat. Setelah diolah, silakan dibuktikan melalui apa? Pembuatan mind mapping. Dari informasi data yang sudah kamu cari, kamu rangkum dan diskusikan. Gibran. Nah, setelah kamu jelaskan satu persatu dan dicari contohnya, kamu buat dalam bentuk mind mapping di kertas Asturo, Buffalo, dan Naves yang sudah kamu siapkan. Apabila sudah selesai, silakan dipresentasikan. Nanti saya tunjuk. Dari sini ada pertanyaan? Nah, sebagai informasi tambahan, di handout ini saya sudah menyediakan beberapa gambar. Kalau kamu memotong dari buku paket kan tidak mungkin ya. Nanti kamu boleh motong gambar-gambar ini untuk dijadikan tambahan informasi dalam mind mapping kalian. Silakan kerjakan dari sekarang. Dibaca dulu handoutnya.
Tepuk satu. Sudah ya. Artikel mohon maaf, handoutnya sudah dibaca. Langkah selanjutnya kita sudah masuk dalam identifikasi dan pengumpulan data. Selanjutnya kita mengolah. Jadi dalam tab ini silakan informasi dari handout, buku, bahkan dari internet boleh. Silakan kamu ambil sebanyak-banyaknya untuk dijadikan bahan materi mind mappingnya. Silakan berdiskusi mulai sekarang. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, peran dan fungsi keragaman. Tolong yang lain tenang dulu ya. Saya izin bertanya, peran dan fungsi keragaman ini yang apa semua informasi yang di dalam ini boleh digunting? Boleh, iya, boleh digunting, boleh dipakai. Tapi kalau kurang bisa ditambahkan di bahan ajar atau dari internet itu bisa kamu tulis di kertas-kertas HVS, Buffalo, nanti ditempel di sini. Paham nggak sih? Berarti mari mendokor bisa mendokor mana bisa? Jadi Ya pokoknya ingin esret, terus mari kono rene kan. Terus ning dokor mana terus bisa mana? iya sama. Delok ya. Sik jarno. Sik delok sik. Ya. Ya si informasi bisa baca. Si cari. Ya bocor. Iki paling sing dikolari ya iki. Oh iki contoh ya. Contoh kabeh. Bermari iki. Tapi iki Bermari. Iku bermari. Nomor 4. iki lho iki tapi Iya, Cen. Contoh stok Bos. Penjelasan. keterangane enggak usah wis. Sampai iki kok judulnya gambar kayak gini. Kok panjang-panjang. Bunter bisa. Enggak. Biji-biji. Coba sih. Ya. Coba ini udah ini aja pakai kertas. Coba gede. Ikutin. Si aku bikin sketsa ya. Konsep mind mapping. Sisi. Konsepi kalau ono papat sih papat kan Ya iki kan loro. ya iki judulnya podo kabeh Iki laris judule. iya tapi iki siji judulnya siji sing nak tengah kayak pondasi kaya isi pondasi keragaman budaya nanti iki papat jiro iki sebagai mengembangkan budaya nasional kalau ngono sikap toleransi ono peran dan fungsi marang ngono ono perintah ya nah kok iki tiap judul iki anu Contoh. Kan ada contoh yo kan golek sih ada yang kurang golek yang ini ae lah. Iki lho, ngene lho, Riz. Iki nih ya gak coba. Lah yo. kok aneh-aneh sih kayak ngene barang Duh, tak suwe iki. Mari. Ngene lho. Ini judul ini ae. Peran dan fungsi keragaman budaya. Gunting ae gak sih? gunting aja Gunting ae. terus tempel Terus kini kok ditulisi informasi iki judul iki terus mari terus dikai contohnya si empat di sore 4 iki nih kurang siji iya kayak contoh emang lo udah kurang loro deng tahu usah wes kena iki astro penting
Yang ini loh. Ada pengen ini. Meme di tengah ya? Iya, judulnya di tengah. Yang ini loh, Risalis. One small. Iki baik informasi. Iki kayak contohnya dewe-dewe. Apa gak usah ini? Ini loh. Miring kan konsepnya iku judul aja apa itu ditanyakan Ada aman. Tanya dulu. Tanya Tanya daripada salah. Tak opo. Ya apa maksud? Bagi tugasnya. Kalau kamu bagi nanti akhirnya yang Saya kerja diri dong. Enggak berani. ini terus peran dan fungsi keragaman budaya nanti itu bawahnya apa? Terus bawah ininya tuh kan di tengah terus nanti yang ABC-nya yang kayak misal tantangannya itu tuh yang ini nih beda lagi ya itu tuh yang ini kan yang ini sebagai daya tarik terus yang ini terus yang ini terus tapi itu kan nanti jadi satu sama tulisannya yang dituliskan iya kalau bisa sih ya di apa digabung aja. Tapi kalau misalnya nggak muat itu nanti mulai nanti kalau misalnya anunya warna hijau dua sama tiga soalnya nggak bisa deh kalau ini malah nggak cocok Jangan. boleh sih gak apa-apa sih gak bisa dong harus tadi kok yang kuning iya makanya banyak nggak tahu sih tapi tadi bisa kita lihat kamu hah? Ya ini juga soalnya ini peran dan apa? Peran dan fungsi keragaman budaya Bukaan halaman 115. kalau gambarnya di sini gak apa-apa. Iya. Jadi nanti di sini tuh ada gambar artikel ini artikel 4, gambar artikel 4. Ini Iya, itu. gambar artikel 4. Oh. Faktornya kok artikel? Enggak ada faktor. Saya Ini kan nanti kan Ininya loh. artikel. Ya, iya. Ini nanti di sini. ini penjelasan ini gambar. Kan ini kan namanya artikelnya tuh gini maksudku, terus ini penjelasannya 2. Kok 2? Lihat sih penjelasan. Kalau ada Saya itu kan dua kan ini misal itu penjelasannya buat kayak kolom awan ditempel dulu. Iya, bawa Said. Tahu nggak gitu nih? Harusnya difoto dulu ya. Hah? Foto dulu. Iya, hari ini masalahnya. Itu apa namanya? Salah.
Ini. Ini. Toleransi. Kekayaan. Oh, iki mari. Mari. Ini kone. Mola sing kise iki. Kebudayaan ya. Itu iki lho, kekayaan. Budayaan. Mbak, zaman kalian. Iya. Dengan begitu, wisatawan. Aku mau jelasin ini. Oh iya, oh ini loh. Tantan, iki wis dipotong. Itu digonting. Jangan jelek. Lo jelek. Oh, digonting gambarnya. Oh iya gambarnya. Kamu pikir tulisannya? Ini loh, mana? Ini bentuk-bentuk sini. Dari sini deh. Ini inovasi. Pakai kertas yang mana ini? Atau warna hijau? Inovasi ini ya, sampai perbedaan. Oh. Inovasi sampai berbeda ini. Oh. Terus habis itu Ini jadi satu berarti. iya langsung jadi satu. Terus habis itu di bawahnya bentuk-bentuk sampai sini. Nah, terus habis itu ini menara masjid sampai berbeda. Terus masjid sampai azan. Wis. Jadi banyak dong. Ya lumayan. Apa nggak udah bikin? Mau kemiring-miring eleng apa susah. Apa? Cukup masak mini. Kurang. Ini aja belum tentu cukup. Bikin sih bagaimana kok? Itu. Woi, Isan. Halo. Jangan. Boni, mau tanya. Ini Bu, apa namanya materinya tuh kan yang di hangout kan cuma 4, maksudnya cuma ini, tapi yang di buku itu ada satu lagi kalau nggak salah. Itu tetap ditambahi atau ikut yang di hangout? Terserah kamu. Kalau menurut kamu itu nanti biar beda dengan kelompok yang lain, jangan kau dimasukkan saja. Tambahin aja. Iya, biar nanti beda. Iya. Makasih Bu. Lebih gede dari ini. Memang cukup. Lebih gede dari ini. Iya, serius. Tolong yang lain tenang dulu nak. Absen 15. Absen 20. 28 sama 31. Silakan dilanjutkan. Baik. Ini berarti dari sini. Judulnya nggak usah, nanti beda kertas lagi ditempel. Ini loh. Lah yo diktinya. Kan kamu ngapain? Sopo? Oh ya wes. Enggak tahu.
kebudayaan sebagainya. Evi iki digondeng abi. Iya gunting ya. Tapi diguntingnya ojo ini agak aneh keluar soalnya kan mau ditebelin pakai spidol. Apa wes? Ganti. Lah yo telu. Aduh, ayo mo. Butuh waktu. Ben mari. Aku iki mau mati. Haris, kan iku gak usah komen. Kan negara yo kesulitan. Aku iku ben ngene iku ben cepet ndang mari ndang ngene kon gak gelem ngene. Presentasi itu diajak. Kamu apa? Kamuan. Kenapa? Sembarang. Bisa pon sembarang kabeh ya aku mending gak kae. Semua teh gak sih? Kertas iki. Iya. Terlalu tipis. Namanya HPS. Gawe iki lho. Kayak warna ungu janda ya. Boleh aja. Ya boleh. Aku ini yang buat contoh tadi aku buat contoh buat besar. Besar sih kayak gitu. Ini sembarang pula lek bentuknya. Terus apa namanya? Saya kan iki celah-celah iki. Dulu kok tak tempel nang kene. Dadi koyo ana efek-efek. Efek. Iki ada apa enggak? Iki lho Abi. Enggak usah. Please. Ayo ben mari. Wis salah, rungono aku sih. Wis kok tambahno iki lho ngedalek kene. Wis kan. Ben mari, ben nang presentasi. Aku tak bikin biasanya. Yo wis. Biasanya bikin kuku enak. Wes. Ngomong karo Soeharno iku mbok.
Halo. Sudah semuanya ya? Saya tunjuk saja. Kelompok 2 apakah sudah siap? Berikan semangat untuk kelompok 2 untuk maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia terdapat beragam budaya yang berbeda-beda dengan keunikannya tersendiri. Hal ini disebut dengan keragaman budaya. Tapi apa sih peran dan fungsi dari keragaman budaya? Nah, maka dari itu berdirinya kami di sini bertujuan untuk menjelaskan peran dan fungsi keragaman budaya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Said Fadil Muhammad, absen 30. Saya Damdamar Batiar, absen 1. Saya Rasya Dafan, absen 27. Saya Alina Audia Safira, nomor absen 2. Saya Amalia Khairunisa, nomor absen 3. Saya Amalia Zarina, nomor absen 4. Yang pertama akan dibaca oleh Adam. Tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Buktinya, Nusantara juga telah beragam dari sejak dulu. Sejak ribuan tahun yang lalu juga berbagai suku bangsa di Indonesia telah belajar hidup berdampingan secara harmonis. Meskipun begitu, masih diperlukan sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Ya, kedua akan dibaca oleh Alina. Sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan dan keragaman budaya bangsa Indonesia. Contohnya, kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Dengan begitu, wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta akan membantu kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajinan, dan sebagainya berkembang di Yogyakarta. Ya, yang ketiga dibaca oleh Amalia Zarina. Mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan adalah pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Selanjutnya, setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Oke, apakah ada pertanyaan, saran atau komentar? Silakan angkat tangan. Dipilih Mas, yang mana? Ataya. Sebutkan nama, nomor absen. Nama saya Taya nomor absen 6. Saya mau memberikan komentar. Materi yang dibawakan oleh kelompok Said cukup lengkap, tapi suara Alina sama Rasidapan kurang jelas. Ya. Oke, Silakan. terima kasih komentarnya. Lalu yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Bisa. Oke, Karin, silakan Karin. Saya mau nama saya Karina Jakuranti, nama saya 13. Saya mau berkomentar. Seperti Ataya, suara jawaban sama Alina juga kurang jelas. Tadi suara saya juga yang pas baca juga kurang keras. Ya, yang bisa diulangi? Komen saya sama seperti Ataya, suara Alin sama jawaban kurang keras. Dan terus tadi pas saya baca juga suaranya kurang keras. Oke, terima kasih atas komentarnya. Bagaimana Untuk dengan pertanyaan, silakan yang ingin bertanya
Perhatikan materinya ini kan sama ya. Silakan boleh kalau ada pertanyaan. Mau ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Silakan Bini. Nama, nomor absen? Novia Dwi Andini absen 24. Pertanyaan saya, sebutkan contoh mendorong inovasi kebudayaan. Contoh mendorong inovasi kebudayaan. Oke, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Adang. Tolong jangan ditutupin ya. Nah, Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan contohnya adalah Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkulpura Taman Ayun di Bali. Walaupun bentuknya sama tetapi fungsinya berbeda. Jawabannya bagaimana? bagaimana, ada yang ditanyakan lagi? Inovasi apa, Din? Inovasi? Inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan yang diberikan oleh Said, contohnya bangunan ya? Iya. Bangunan dampak atau akibat dari adanya akulturasi. Ada yang bisa menjelaskan akulturasi? Akulturasi ini ada di kelas 7. Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan? Kelompok yang presentasi? Akulturasi adalah dua kebudayaan yang saling bertemu namun masih memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, beri tepuk tangan untuk Alina. Contoh yang lain dari akulturasi apa? Masjid Cengho. Iya benar, Masjid Cengho. Jadi di sini contohnya ada di daerah Pandaan dan Surabaya. Itu ada 2 Masjid Cengho. Jadi di sana ketika kita awal melihat, kamu melihatnya itu masjid atau kuil? Nah, setiap orang mempunyai persepsi yang beda-beda. Ada yang melihat itu masjid, ada yang kuil. Itu memang masjid, tapi bangunannya dia terpengaruh oleh budayanya masyarakat Tionghoa. Ya benar. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, bisa ditutup. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih Bu Koni telah mengizinkan kami untuk maju ke depan, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya Nagita ya. Silakan maju kelompoknya Nagita. Silakan mempersiapkan presentasi untuk kelompok 1. Kita beri semangat kelompok 1. Untuk yang mau maju tolong sudah disiapkan, belakangnya diberi double tape ya. Nanti jadi di depan tinggal menempel saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan peran dan fungsi keragaman budaya. Saya Muhammad Nabil Rahudin, absen 19. Saya Fiona Andani absen 10. Saya Gaida Azara Diwisha nomor absen 11. Saya Tanti Amelo Faizara Senda absen 31. Saya Rasul Satria Wibowo absen 28. Saya Maulana Khoyokul Ihsan absen 15. Yang pertama akan dibacakan oleh Vio. Mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional karena budaya asli Indonesia bersifat khas dan patut dibanggakan. Kekhasan tersebut dan memberi identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat.
Dan yang kedua akan dibacakan oleh Gaida. Sebagai daya tarik bangsa asing, Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya Indonesia. Contohnya seperti di kota Yogyakarta, di sana kebudayaan masih sangat melekat. Hal tersebut menjadi daya tarik yang kuat bagi para turis. Saat para turis melihat sendera tari balet Ramayana di Prambanan Yogyakarta, banyaknya turis yang berkunjung turut membantu ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga akan dibacakan oleh Rasya. Tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia semakin bertambah. Kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan kebudayaan adalah hal biasa. Tidak pada dipertentangkan, setiap budaya ingin dikembangkan. Meskipun begitu, masih diperlukan sikap saling toleransi serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat. Yang keempat akan dibacakan oleh Ihsan. Mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Untuk bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayun di Bali. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Masjid Kudus memiliki fungsi untuk mengumandangkan beduk dan azan. Baik, yang kelima akan dibacakan oleh Tantia. Kelompok saya menemukan satu materi lagi tentang peran Mohon dan diperhatikan fungsi Mbak, keragaman. sebentar saya potong dulu ya. Mohon diperhatikan, ini saya lihat tadi paling beda dengan kelompok yang lain ya. Ini yang lain tolong disimak, silakan diulangi Mbak. Kelompok saya menemukan satu materi tentang peran dan fungsi keberagaman budaya. Saya menemukannya di buku, yaitu Saling Melengkapi Hasil Budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya Jawa Tengah dengan corak atau motif batik Jawa. Baik, apakah ada pertanyaan, saran atau komentar? Baik, yang pertama Karin. Saya Karin Natasha Puranti, saya mau bertanya. Absen berapa Mbak? Absen 13. Apakah yang menjadi daya tarik asing di Sidoarjo? Apakah yang menjadi daya tarik asing di Sidoarjo? Di Sidoarjo sendiri ada nggak? Daya tarik di Sidoarjo salah satunya Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo, apakah yang lain setuju dengan jawab ini? Mohon dijelaskan dulu Mas, kenapa Lumpur Lapindo bisa menjadi daya tarik bangsa asing? Karena pada tahun 2004 adanya pengeboran minyak di situ yang terlalu dalam hingga membuat lumpur lapindo itu keluar dari inti bumi. Itu membuat wisata lumpur lapindo yang sangat panas juga menarik. Kita beri tepuk tangan dulu, plus buat Rasya. Sedikit menarik bagi saya sebentar. Itu apakah musibah atau sesuatu yang disyukuri? Musibah, tapi tadi dijelaskan oleh Rasya malah jadi wisata. Iya, dan itu memang kenyataannya ya. Apakah yang ada di sini kalian semua pernah mengunjungi Lumpur Lapindo? Nah, yang pernah coba angkat tangan. Nah, dari satu kelas ini hanya beberapa saja. Perhatikan, ini yang menarik juga di sini. Biasanya kalau kamu asli orang sana, itu ya seperti ini di Sidoarjo ya.
itu justru malah tidak tertarik. Contohnya lumpur lapindo. Kadang kita mikir itu kan bencana ya, bahkan mungkin sebagian di sini ada yang menjadi korban bencana tersebut. Lah ngapain kita ke sana? Itu pertanyaannya, dan di sana pasti bau ya. Saya juga sering kalau melalui sana itu memilih untuk cepat-cepat pergi melewati kawasan lumpur lapindo. Tapi bagi orang asing, bagi turis bahkan itu ada yang datang ke sana. Ya mereka penasaran dilihat. Kalau turis mungkin tidak banyak, mungkin mereka melakukan penelitian ke sini. Tapi untuk daya tarik bangsa, bukan bangsa ya, wisatawan domestik dari daerah lain itu banyak. Sampai dengan hari ini pun kalau kamu Sabtu Minggu mau berkunjung ke sana, itu banyak sekali ojek-ojek ya. Ya, lah itulah sesuatu yang harusnya tadinya bencana malah jadi wisata ini. Ya terima kasih. Silakan dilanjutkan Mas. Apakah ada lagi yang ingin bertanya lagi? Baik, Arya. Absen berapa Mas? Putra absen 16. Ya. Saya ingin berkomentar tentang presentasi kelompok 1. Presentasinya sudah bagus tapi ada kekurangannya. Suaranya Raja Satria kurang keras. Oh, sedang sakit. Ya, Raja Satria sedang sakit soalnya. Mungkin lain kali nanti bisa keras. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Sebelum presentasi kami ingin berkenalan dulu. Nama saya Muhammad Atifala Al-Fajar, absen 17. Nama saya Arsu Firdaus, absen 12. Saya Nagita Zarani Sifania Kirana, nomor absen 22. Saya Novia Dwi Andini, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rara Putri Ramadhani, nomor absen 26. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Nagita. Informasi dan contoh sebagai daya tarik bangsa asing. Satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan dan keragaman budaya bangsa Indonesia. Contohnya, kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Penjelasannya akan dibacakan oleh Dini. Dengan begitu, wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta akan membantu kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro, perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajinan, dan sebagainya berkembang di Yogyakarta. Informasi Informasi tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Buktinya Nusantara. Penjelasannya yang tadi dibacakan Rara yaitu meskipun begitu masih diperlukan sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah formasi mengembangkan kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara yang memiliki syarat mutlak, bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Penjelasannya dibacakan Atif.
Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Negara Amerika Serikat harus mendatangkan banyak imigran dari beragam kebangsaan untuk menciptakan keadaan ini, sementara Indonesia sudah alami beragam sedari awal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nagita. Informasi mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan adalah pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Penjelasannya akan dibacakan oleh Gini. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Contohnya adalah Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayung di Bali. Walaupun bentuknya sama tetapi fungsinya berbeda. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu, sedangkan Menara Masjid Kudus memiliki fungsi untuk memandangkan beduk dan azan. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat dari sejak dulu. Oke, apa ada yang ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya, berkomentar, memberikan saran. Raja. Nama saya Muhammad Raja, absen 20. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengembangkan kebudayaan nasional yang ada di Jawa Timur? Jawabannya adalah Ujang dan Share. Contohnya ya. Kenapa udeng dan syal itu, Mas? Diapakan udeng dan syalnya? Apakah itu termasuk dari kebudayaan nasional? Ya. Udengnya itu apakah seluruh Indonesia memakai udeng? Tidak. Yang kebudayaan nasionalnya apa? Yang dipakai buat udengnya apa? Ya. Jadi itu yang menjadi kebudayaan nasionalnya. Dan dikembangkan, ini khususnya di Sidoarjo ya. Dikembangkan menjadi apa? Udeng dan syal. Makanya kalau di hari Rabu, Bapak Ibu guru kalian yang perempuan itu memakai syal dari batik, termasuk saya yang laki-laki memakai udeng di kepala itu. Dan kebetulan hari ini tadi ada pelatihan untuk kelas 7 membatik dan membuat udeng. Nah, kebetulan kalian belum mendapatkan kesempatan ini ya. Mungkin nanti di giliran. Silakan dilanjutkan lagi. Oke, apa ada yang ingin bertanya lagi? Atau saran? Nomor absen dan nama Mbak yang keras. Nama saya Marian Zarina, absen 4. Apa fungsi dari Balai Kulkul? Fungsi dari Balai Kulkul. Balai Kultur ada di gambar kamu. Kalau nggak salah. Balai Kulkul. Sebentar. Balai Kulkul Balai memiliki Kulkul fungsi atau sebagai kultur? tempat upacara. Sebentar Mas. Hari sebentar. Kultur atau kulkul? Balai Kulkul. Balai. Oh, Balai Kulkul ya. Balai Kulkul itu memiliki fungsi untuk tempat upacara keagamaan umat Hindu. Silakan dilanjutkan lagi. Sekian dari kelompok kami. Sebentar ditanyakan dulu, ada yang ingin bertanya lagi atau belum? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tolong diperhatikan semuanya.
Tolong diperhatikan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tepuk 1. Silakan di-scan barcode-nya, dikerjakan tes tulisnya. Waktunya hanya 5 menit. Yang sudah selesai nanti langsung disubmit, bisa dilihat skornya. Waktu sudah habis, silakan disubmit dan diletakkan HP-nya. Nah, selanjutnya karena pembelajaran kita juga sudah selesai, tolong dibantu. Apakah ada yang bisa membantu saya untuk memberikan kesimpulan hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, Talita. Apa Mbak kesimpulannya? Kesimpulan saya dari Yang keras, lemah lembut sekali. kesimpulan saya dari peran dan fungsi keberagaman budaya adalah mendorong inovasi kebudayaan dan penuhnya ketoleransi sebagai daya tarik bangsa asing mengembangkan budaya nasional. Ya, tepuk tangan untuk Talita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Talita yang lebih meriah. Nah, terima kasih nak. Saya tambahkan satu dari yang tambahan tadi kelompok 1 ya. Tambahannya apa tadi Mas judulnya? Saling melengkapi hasil budaya. Saling melengkapi hasil budaya. Ini tadi yang baru kita temukan. Nah, untuk refleksi hari ini, apakah pembelajaran kita menyenangkan hari ini? Tepuk IPS. Ya, terima kasih. Silakan untuk berdoa. Nabil dibantu untuk doa penutup. Sebelum mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.